tapi agak dekat angpaunya suara biar terangkat. Nah, hadirin hadirat rahimahullah. Nah, pasal ini yang harus dibetulkan sebelum beramal, sebelum kamu datang ke sini itu sudah membuat niat yang benar. Jangan sampai ini si Fatimah biasanya kalau ada pengajian datang. Nah, si Umar, wah ini nanti Fatimah ada. Terus datang ke sini. Nanti kalau si Fatimah tanya, Umar ikut lagi enggak? Teman-temannya ikut. Oh, Umar ngaji niatnya supaya dipuji oleh Pak. Bener enggak niat kayak itu? Jadi datang ke sini, Umar. Kalau datang ke sini jangan karena supaya dipuji Fatimah, tapi karena memang pengen ngaji, pengen pintar. Itu si Khadijah juga datang ke sini. Saya kalau nggak berangkat, nanti ketahuan Bu Isa, nanti saya dimarahin. Berangkat ke sini hanya karena takut dimarahin sama Bu Isa. Benar apa benar? Jadi ke sini harus niatnya tulus karena mencari ilmu itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping tulus itu juga datangnya bukan dengan malas-malasan, bukan dengan ogah-ogahan, bukan karena terpaksa, bukan karena tadi ada niat-niat yang lain, tapi harus datang dengan rela, ridha, senang hati. Karena kalau kamu kesininya malas-malasan sampai di sini, pilihnya di pojok itu kemudian ngobrol sendiri. Kalau kamu lihat dan gemuk, nggak bener. Pilihnya yang paling belakang nyandar tentang jadi karena kamu senang, itu malah milihnya di depan. Wah, saya senang mengajar itu, banyak makna, banyak hal yang bisa dipedomani. Saya di depan supaya saya bisa mencatat atau supaya saya bisa mendengar dengan baik sehingga nanti bisa ditularkan kepada orang lain. Itu pasal pengen benarkan dulunya. Qoblal amali sebelum datang ke benar. Waqti biha makrunatan bil amali, dan datangkan niat. Datangkan niat itu artinya niat itu didatangkan dalam hati. Saya niat itu makrunatan bil amali, bersamaan dengan kepergian dari kamar ke sini. Ini kamar lagi. Kalau sholat, kalau tahu begini sholat, as-sholatu ya aqwalun wa af'alun ya muftatahatun bil takbiri wa muftatamatun bis salam. Nah, sholat itu adalah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi awal sholat itu Allahu Akbar. Nah, kalau awalnya Allahu Akbar berarti niatnya ketika itu, bukan di kamar sudah niat sholat.
Kalau di kamar sudah niat sholat, berarti melangkah ke sini dalam keadaan sholat jalan, ya sholatnya batal dong. Jadi niat sholat itu bukan dari rumah menuju masjid, bukan di jalan, bukan ketika masuk masjid, tetapi niat sholat itu ketika takbiratul ihram. Tapi orang-orang sebelum takbiratul ihram baca niat. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Ya. Itu niat bukan? Kalau niat sebelum takbir, ya sudah sah. Karena tidak makrunatan bil awal. Nah yang sahnya itu kapan? Ya ketika baca Allahu Akbar. Allah, makanya orang kalau takbiratul ihram ada, misalnya orang sholat, Allahu Akbar, ada? Jarang. Dia nggak tahu itu yang niatnya begitu, yang takbirnya begitu. Kalau yang benar ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Beda dengan takbir mau rukuk. Apa kalau mau rukuk takbirnya panjang? Enggak ya. Kecuali kalau bangkit dari sujud itu ya. Itu pun bangkit dari sujud kalau pendek apa-apa. Yang penting panjang itu ketika takbiratul ihram. Kenapa? Karena ketika takbiratul ihram itulah kita sedang berniat sholat. Ngerti? Kalau itu Allah ya nggak begitu. Kenapa? Karena niat itu ada di hati. Lesannya mengatakan Allahu Akbar, artinya usolli fardal zuhri misalnya. Dan kamu bahasa Arab. Nah, kalau pakai bahasa Arab kamu nggak hafal, bisa-bisa Allahnya itu panjang sekali. Usolli, apa ya? Oh ini zuhur fardal zuhri, atau panjang jadinya, terlalu panjang, kasihan makhluknya begitu. Ya, kalau jadi imam oh ya ketinggalan zaman imam nanti. Jadi niatnya bisa juga pakai bahasa sendiri. Intinya saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmum. Intinya kan itu. Kalau itu diucapkan secara spontanitas dalam hati ketika lesannya Allahu. Nah kalau sebelum Allahu Akbar itu membaca niat boleh tak? Sangat diperbolehkan, bahkan dianjurkan karena kita sholat itu harus yang baik. Maka supaya niat dalam hati itu baik diucapkan dulu ketika takbiratul sebelum takbiratul ihram. Usolli fardal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Itu waktu Allah itu niat. Karena yang dibaca sebelum takbir itu bukan niat, tetapi melafalkan niat, maka tidak termasuk dalam makna sholat. Mengucapkan niat tidak termasuk di dalam arti sholat, karena sholat diawali dengan takbiratul, bukan dengan niat itu bersamaan dengan takbiratul. Bisa dipahami? Itu
tadi nomor 2 ya, puasa kekir niatan qabla amali waqti biha makrunatan bil awal. Wa in tadum hatta balagta akhirah tusasawaba amilan bil akhirah. Artinya apa itu? Apabila kamu terus menerus wa'in tadi, kalau kalian terus atau kalau bahasa pesantren apa? Lamun langgeng sopo siro, lamun langgeng opo niat kata balatan sampai sila tumuka akhir amal. Maksudnya gimana? Niat itu yang ikhlas tadi setelah ada di dalam dada, dalam hati, itu dilanggengkan, jangan sampai ikhlasnya luntur, ikhlasnya belok, ikhlasnya hilang sampai kepada akhir amal perbuatan. Kalau di dalam contoh sholat sampai assalamualaikum itu niat dalam hati yang tadi lillahi ta'ala itu masih tetap lillahi ta'ala. Nah, udarnya atau hilangnya keikhlasan itu kapan kira-kira? Tentu kita tidak menginginkan, kita ingin supaya langgeng melihat ikhlas itu. Sudah lagi sholat, Ustaz Hakim lewat. Nah, si Farid ini melihat sholat si Ustaz Hakim lewat, dalam hatinya, untung Ustaz Hakim lewat, saya lagi sholat. Kalau dia lewat, kalau dia lewat kemudian saya lagi tidur, bisa marah dia. Padahal kita sudah sedang sholat. Katakanlah rakaat kedua, rakaat pertama selamat atau selamat, niatnya ikhlas. Rakaat kedua ada Ustaz Hakim, untung saya sedang sholat, Ustaz Hakim lewat. Nah, saya masih dapat pujian. Coba kalau lagi tidur bisa marah Ustaz Hakim. Berarti rakaat kedua itu sholatnya bukan karena Allah, tapi karena supaya dipuji oleh Ustaz. Pahami? Ya begitu juga si Farid dan misalnya sholat, tapi kemudian di tengah sholat itu ada orang yang kenal baik, apa? Lewat. Jadi, itu misalnya lagi sholat ya. Kalau enggak, dia bisa lapor ke ibu saya di kampung, kemudian mengatakan, percuma tuh, Farida mondok di sana, nggak sholat misalnya. Tapi kan tadi ketemunya lagi sholat, jadi dia merasa untung gitu ya. Nah, ini berarti luntur ikhlas. Ikhlasnya tidak sampai tuntas selesainya amal. Kalau ikhlas itu sampai tuntas amal, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak ada godaan apa-apa, maka ustaz sawaba kamilan til akhirah, kamu mendapatkan pahala sempurna di akhirat nanti. Allahumma amin. Tapi kadang sudah tuntas perbuatannya, masih digoda juga sama setan itu supaya ikhlasnya hilang. Apa kabar? Jadi Anies
3 malam bangun sholat tahajud. Sebenarnya belum ada bangun. Nah, pagi-pagi si Anis ketemu sama si siapa? Desi. Mana Desi? Desi. Kamu tadi malam sholat tahajud kata Desi. Aduh gila, saya langsung kamu dasar malam. Saya ini, kalau saya sholat kamu bohong. Tadi malam sholatnya khusyuk, sholatnya ikhlas. Kamu pamer sama siapa? Ini jam 3 malam. Apa kemudian Anis? Apa bangun punya kehidupan bangun? Ini loh, saya mau sholat malam. Mungkin kan? Jadi tadi ikhlas sudah sampai selesai sholat masih ikhlas. Paginya hilang ikhlasnya karena cerita sama si Desita. Hanya bahasa fikih ternyata apa tadi? Wa in tajum kata balan ta'atura ustaz salaba kamilan bil. Jadi orang melakukan ibadah harus niatnya harus ikhlasnya harus sampai selesai ibadah. Nah, sudah benar ini, niat sudah benar. Tapi di dalam nazam berikutnya, wa niyatun wal qawlu summal amalu bi ghairi wifqi sunnatin la ta'muru wa niyatun lan niat wal qawlu lan ucapan wal amalu lan tindakan bi ghairi wifqi sunnatin kelawan tanpa sesuai dengan sunnah la ta'muru tidak sempurna. Dan maksudnya tidak sempurna pahalanya. Jadi gimana? Niat, ucapan, perbuatan harus sesuai dengan ajaran agama, bukan dengan cara sendiri. Artinya sudah jelas tadi dalam hati ya. Al-qaul, ucapan. Kalau dalam sholat, ucapan itu yang menjadi rukun sholat apa saja? Baca takbir. Baca takbirnya harus Allahu Akbar. Jangan Allahu Azam. Akbar, Azam itu kan sama maknanya. Atau Al-Ilahu Akbar. Al-Ilah kan Tuhan. Tetap harus Allahu Akbar karena apa? Karena para ulama itu mengajarkannya Allahu Akbar. Jangan diganti. Kayak orang Malang. Kota Malang berarti Allah Maha Besar. Boleh. Karena harus sama dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Gerakannya Al-Anam juga harus sama. Jangan sampai ada yang begitu? Lihat orang yang hadiah perkara sudah dan begini. Ada ya? Masih orang tahiyat? Itu semua ada yang at-tahiyatul mubarak. Baru at-tahiyat itu sudah ngantung. Ngantungnya kapan? Ketika asyhadu alla ilaha illallah.
dilakukan oleh para ulama. Nah, yang dilakukan oleh para ulama yang seperti apa? Ya, yang diajarkan oleh Ustaz kalian di sini. Tidak kemudian karena pulang misalnya di rumah. Di rumah ada Ustaz ngajarkannya gini-gini. Jangan ikut. Kenapa? Ya karena kalian sudah belajar di sini, ikutnya dengan ustaz yang ada di sini. Saya tahu kok di kampung di Brebes Utara mana ada yang kalau sholat begini, ada yang kalau waktu buat sahur cingkrang begini selama, ada yang kalau sujudnya gesek-gesekan jadi hitam. Kalian di sini ikutnya usah sini, jangan usah yang hitam-hitam itu. Ini makna dari waniyatun wal qawlu summa amalu bi ghairi wifqi sunnatin laka. Ada pelajaran kita coba belum? Ada Zubat. Ini yang saya baca kita coba. Oke, sampai situ. Lanjut, apa lagi? Udah berapa nambah ini? Berikutnya tadi berarti niat, terus niatnya harus ikhlas, terus yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran agama, yaitu sesuai yang diajarkan oleh para ustadz di pondok pesantren ini. Kalau pondok lain sama dengan pondok pesantren ini. Ada yang beda. Kalau ada yang beda, disuruh milih yang di sini, karena yang di sini itu langsung belajar langsung. Kalau yang pusat di lain tempat kan belum tentu langsung. Ya, baik. Kemudian berikutnya, ambil ingat-ingat. Kayaknya ada satu nado yang apa namanya kesulit. Nah, tapi berikutnya ada yang saya masih ingat ya. Ini ya dalam ini nado berikutnya satu nado ini nado wajahun memang haraman yaktu Esrul binati mautin yujan wa ta'atun dan amal ibadah, taat amal ibadah. Memang haraman dari orang yang terhadap yang haram yang perlu dia makan. Maksudnya ada ibadah dilakukan oleh orang yang makan barang haram. Makan barang haram itu yang mana? Babi, ya, memang haram. Komor, ya, haram. Uang dari orang tua untuk jajan, haram. Kamu kan dikasih duit sama orang tua untuk jajannya, ya halal lah. Tapi kalau uang dari orang tua untuk SPP dipakai jajan baru haram. Ada yang gitu? Ya. Ada yang dikirim uang oleh orang tua untuk diberikan kepada kita, tapi tidak sampai kalau bikin beli bakso, sehingga orang tua mengira kamu lunas, ternyata ada yang
Ada yang gitu? Ada, mana orangnya? Mudah-mudahan nggak kalau ngapain juga. Karena kalau yang bukan haknya itulah yang haram. Walaupun bukan daging babi, walaupun bukan minuman yang memabukkan, yang dimakan itu ayam. Beli 15 itu apa 10.000? Kalau ayamnya, tapi karena yang dipakai bayar uang yang bukan haknya, maka mie ayamnya menjadi haram. Ada yang bukan dengan cara begitu, tapi menunggu orang pada tidur. Begitu temannya tidur semua, otak-atik lemari, jebret di kebuka. Di bawah baju ada lembar 20 ribuan. Ambil. Yang punya kehilangan kan? Waktu saya naruh duit di bawah baju itu nggak ada. Tapi kalau ini sana. Saya waktu halal kemarin itu ketemu Kiai lagi ngobrol begitu, tahu ada wali santri kan melapor Pak Kiai, anak saya itu lemarinya ada yang berdos itu ya, ada beberapa yang hilang. Ini apa terjadi di suatu pesantren, mudah-mudahan di sini nggak terjadi. Kalau ada orang beribadah, mondok, ngaji, berjamaah, tapi di pondok sering mengkonsumsi sesuatu yang haram, itu mislul bina'i fawqa mungkin yujanan, bagaikan bangunan yang dibangun di atas ombak. Kamu bikin rumah beton, tapi di atas ombak. Rumahnya kuat kan? Karena kalian ngaji, tapi kadang ngetik. Ngetik itu apa? Ngambil orang. Itu pahalanya hilang semua, hancur itu amal. Jadi berarti menurut nazar-nazar ini, orang kalau beramal baik, pertama harus niat yang ikhlas. Kedua harus sesuai dengan petunjuk guru. Ketiga, konsumsinya jangan yang haram, tapi harus yang ya. Ada satu ingat nazar yang tadi Iman, baru ingat. Ada berapa lagi? Oh ya, malam yakun ya'lamu dan falyas ahli, malam yajid muhriman falyarkan, malam yakun man sapa lawang lam yakun kang ora sapa man ya'lamu ngerti sapa man zaing iki perkara. Falyas ahli, maka pemoga takoho wong mampu. Kalau orang tidak tahu tentang bagaimana beramal supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus bertanya, alias harus
belajar. Jangan sampai kita itu melakukan ibadah hanya berdasarkan pelan-pelan kurang takut. Apa artinya pelan-pelan kurang takut? Ikut-ikut saja nggak mau. Tanya, wajib hukumnya kamu bertanya, alias wajib hukumnya kamu mengaji. Apapun amal yang mengandung atau yang memang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu harus dilakukan dengan ilmu. Kalau belum tahu, wajib belajar. Waktu bahwa saya di kampung nggak punya waktu untuk belajar. Untuk cari duit, nyangkul di kebun, atau dagang sibuk. Jadi gimana itu Bapak? Saya sholatnya bener gak itu? Kalau memang Bapak itu walaupun sibuk, walaupun tidak punya waktu untuk hal-hal yang berkaitan dengan amal yang dilaksanakan, tetap wajib bertanya supaya amalnya benar. Jangan sampai sholat begini-begini. Kalau sedekah juga jangan sampai sedekahnya salah arah. Karena ada orang sedekah kemarin bulan Januari Februari, ada orang yang tiba-tiba jadi senang sedekah, jual rumah di Batu, 100.000, itu saya. Karena mungkin tak tahu karena di pondoknya, tapi mungkin pernah dengar Pak Saifuddin terpilih menjadi anggota DPR bagi uang orang kampung 1 orang 100.000. Pernah ya kalau benar itu ya? Ada yang pernah dengar? Atau di daerah kalian tidak ada yang jadi anggota DPR? Tidak ada ya? Di daerah ini Santriwati ada nggak di daerah kalian yang orang jadi DPR? Ada ya? Jadi nggak tahu. Tapi yang memang nggak tahu lebih bagus. Kalau tahu nanti jadi terasani kan? Atau kalian ada yang tahu tapi ngomong dia nanti takut kalau ditanya macam-macam. Bisa jadi begitu. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada orang bersedekah bukan karena dia senang bersedekah, tapi karena dia pengen dipilih menjadi lurah atau menjadi anggota DPR atau ingin menjadi dan seterusnya. Atau ada juga yang ingin sekedar dipuji supaya dikatakan bahwa dirinya itu orang yang suka bersedekah atau melakukan kebaikan. Berarti sampai 14 hari ya, harus malam yajid mu'aliman falyas'al. Nah, apabila kamu mau tanya, mau ngaji, tapi gak ada ustadz di situ, kayak apa? Falyas'al, maka wajib pergi dari wilayah itu untuk mencari ilmu. Alhamdulillah, kalianlah orang-orang yang ketika di kampung tidak bisa mendapatkan guru untuk kalian ngaji, akhirnya pergi ke pondok pesantren ini, ketemu Ustaz Mustaqim, ketemu teman-temannya Ustaz Mustaqim yang jadi asatid di sini, kemudian diajari ngaji, diajari baca sholawat, diajari sholat dan seterusnya. Kepergian kalian ke pondok pesantren
itu merupakan kewajiban agama. Tapi kewajibannya kalau dalam ilmu hukum itu ada dua macam kewajiban. Ada kewajiban yang bersifat pribadi, ada kewajiban yang bersifat kolektif, atau dalam bahasa fikih disebut fardu ain dan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu masing-masing pribadi memang punya kewajiban. Tapi kalau fardu kifayah harus ada yang melakukan, yang lain itu gugur kewajiban. Jadi seperti si Agustin, ada yang namanya Agustin dari Lampok ya. Misalnya Agustin. Kok saya bilang Agustin, kamu apa sih? Kamu pacarnya ya? Ya. Oh. Ya, Din. Agustin, kamu sayang ya, Din? Iya. Ya, jadi kalau tidak menemukan guru di kampung, maka harus pergi mencari guru. Nah, ketika si Agustin itu berangkat ke pondok pesantren Anulia, maka orang desa Kelampok gugur kewajibannya sebab sudah ada yang mewakili. Jadi kalau si siapa Hermanus, ada yang namanya Hermanus, orang tidak mati ya. Kalau si Hermanus datang ke sini mondok pesantren, orang tidak mati gugur semua kewajibannya, tidak dosa. Karena sudah ada yang mewakili. Kenapa harus begitu? Nah sekarang kalau wajib semua sekampung Cinta Manik mondok semua di sini, ya Cinta Manik gak ada hasilnya, gak ada yang bertani, orangnya di sini semua umur. Jadi kewajiban mencari ilmu itu merupakan kewajiban wajib. Artinya asal sudah ada satu orang yang berangkat, maka yang lain gugur kewajiban. Terpahami ya? Jangan lagi lah. Orang beramal, orang berbuat kebaikan, orang beribadah. Pertama harus niat, nah harus kedua, yang dilakukan dalam ibadah, dalam kebaikan itu selain harusnya ikhlas, juga dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ustaz, para kiai, para ulama. Enggak sesuai dengan Quran dan hadis, ya sesuai lah wong kiai, ustaz, ulama itu ketika menjelaskan ajaran agama pasti yang diajarkan adalah yang sesuai dengan Quran dan hadis. Yang ketiga, orang yang melakukan kebaikan, orang yang beribadah setelah diniati dengan ikhlas, dilakukan sesuai dengan para ulama terdahulu, juga menghindari apa? Menghindari konsumsi yang haram, harus mencari yang halal. Kemudian berikutnya, kalau tidak tahu masalah semacam ini, wajib belajar, wajib ngaji. Kalau tidak ketemu ustaz ulama kiai di tempatnya masing-masing, wajib mondok. Nah,
berarti wajibnya wajib dibayar. Artinya ada yang mewakili sudah. Nah, kemudian berikutnya tentang ikhlas tadi. Kita bisa berupaya, kita bisa berusaha agar supaya apa yang kita lakukan itu dilakukan dengan ikhlas, atau bisa dikatakan belajar ikhlas. Tetapi kita tidak diperbolehkan mengandalkan usaha dan upaya kita. Kita harus tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya apa yang kita lakukan itu bisa ikhlas. Saya pahami. Dan muter-muter soalnya. Kalau belum paham, kita ulangi bahwa kita bisa mencoba berusaha, saya harus kelas, nggak mau ada tujuan lain. Tujuannya hanya karena Allah. Tetapi kita tidak boleh merasa kuat untuk berusaha. Kita harus tetap bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita juga mohon pertolongan kepada Allah agar supaya kita bisa ikhlas. Nah, di sini Imam Ibnu Ruslan juga mengatakan, wallahu a'lam bil ikhlas likayatuna musibal kholasi. Ini yang saya katakan ada apa enggak? Ya udah, nanti kalau ini Pak Ustadznya nyari buku surat, yang saya baca itu nanti ada semua. Wallaha ranting Allah Subhanahu wa Ta'ala arju nyuwun sapa ingsun al-manna ing anugrah bil ikhlasi kelawan ikhlas. Artinya apa? Kita hanya mohon kepada Allah agar diberikan hati yang mudah untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Artinya, kalau kamu bisa berbuat ikhlas, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kenikmatan berupa bisa ikhlas. Kenapa? Karena tidak setiap orang bisa ikhlas. Jadi ketika kamu bisa ikhlas, itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita mohon kepada Allah supaya kita bisa ikhlas? Likayakuna mujibal kholasi, agar supaya keikhlasan itulah yang menyebabkan kita selamat, bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga selamat hidup di akhirat. Allahumma amin. Paham ya? Ini malam ini agak serius ini. Tidak ada guyonnya. Dari pertama sampai akhir terus. Dan sekedar menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Al-Biadus. Hadirin rahimahullah. Tadi mulainya jam 8 ya? Berarti baru setengah jam ya kita. Jam 8 apa jam setengah 8? Oh, berarti sudah 1 jam nggak sampai ya? Ya, jadi saya ini yang kesimpulannya ya.
supaya amal perbuatan kita, ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang sempurna di akhirat. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua, harus sesuai dengan contoh dari para ustaz, para guru, para ulama, karena mereka dalam melakukan kebaikan selalu merujuk kepada Quran dan hadis. Yang ketiga, ketika melakukan kebaikan tidak ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Yang keempat, mohon kepada Allah agar supaya diberi kekuatan untuk berikhlas di dalam melakukan kebaikan. Kalau sudah kesimpulannya sudah selesai. Atau mau terus apa? Sebenarnya sepertinya tidak mau. Mau ya. Yang terakhir dari yang terakhir adalah agar supaya kita mendapatkan karunia dari Allah berupa hadiah ikhlas, maka kita harus banyak membaca sholawat agar supaya Rasulullah SAW membantu kita untuk pengabulan doa-doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sangat senang apabila kalian punya catatan kesimpulan pengajian malam ini. Pak Ustaz memberikan pengawalan dengan cara memberikan satu persatu. Jadi orang punya nggak catatan kesimpulan pengajian malam ini? Kesimpulannya ini sekali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi. Matur nuwun. Udah dimasukkan.